Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Di antaranya Ketua Dekranasda Kabupaten Siak kembali kunjungi warga kurang mampu di Kecamatan Siak. Bersama saya Cahaya Ici, inilah kabar Siak selengkapnya. Saudara Sekretaris Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau melantik Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Siak periode 2021-2026 di Kecamatan Kandis. Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Kabupaten Siak yang terdiri dari kiai dan pendiri pondok pesantren secara resmi dilantik oleh Sekretaris Umum FKPP Provinsi Riau Ali Muhlisin. Siap dan bertanggung jawab sebagai pengurus FKPP Kabupaten Siak, menjaga nama baik dan melaksanakan program kerja. Adapun Ketua Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Kabupaten Siak adalah Robitoh Faisal yang merupakan Kiai Pondok Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis. Robitoh menuturkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Siak menjadi ajang silaturahmi antar pesantren, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didukung semua pihak. Mudah-mudahan FKPP menjadi ajang silaturahim di antara para kiai. Mudah-mudahan tahun depan Pak Bupati bisa menyaksikan, ini panggung Pak Bupati adalah depannya masjid, ya ini mihrab, berarti depan atau belakang masjid yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Nah, ini Jabal Nur memang identik dengan kaligrafi. Selain itu, tugas dan fungsi dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren adalah merencanakan dan menyusun program kerja, mempererat jalinan silaturahmi antar kiai, serta menjadi fasilitator antara pemerintah dan pondok pesantren. Tim Liputan mengabarkan. Pada pelantikan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri berharap forum ini menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Acara pelantikan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Siak yang dipusatkan di area Pondok Pesantren Jabal Nur turut hadir Bupati Siak Alfedri, Sekretaris Umum FKPP Provinsi Riau, Kementerian Agama Provinsi Riau, dan Kabupaten Siak serta Camat Kandis. Dalam sambutannya, Bupati Siak mengucapkan tahniah atas terpilihnya Ketua FKPP Kabupaten Siak. Diharapkan forum ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan agama Islam di Kabupaten Siak. Tentu tumpang harapan kami apa sudah baik selama ini ya dengan Ketua forum yang baru yang lebih muda, yang lebih energik. Nah, insya Allah ya bisa membawa inovasi-inovasi yang lebih baik di masa yang datang. Insya Allah kita sinergikan bagaimana menjadikan Siaknya menjadi negeri yang agamis, negeri Islami, insya Allah. Amin. Selain itu, menurut perwakilan Kementerian Agama Provinsi Riau Fahri, mengatakan bahwa keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Siak saat ini sangat pesat. Hingga saat ini yang tercatat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau sebanyak 42 pondok pesantren di Kabupaten Siak. Maka penguatan dari sisi pendidikan, kita sangat mendukung sekali pesantren agar kemudian membuka satuan-satuan pendidikan jika perlu seluruh satuan pendidikan ada di pesantren. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Sungai Mandau. Bupati Siak Alfedri kukuhkan pengurus pejuang subuh Kecamatan Sungai Mandau masa khidmat 2021-2024 bertempat di Masjid Anum Kampung Muara Kelantan. Saudara Bupati Siak Haji Alfedri mengukuhkan Yaumil Azwan sebagai Ketua Pengurus Pejuang Subuh Kecamatan Sungai Mandau masa hikmat 2021-2024 yang berlangsung di Masjid An-Num Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau.
Dalam sambutannya, Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan bahwa pejuang subuh mampu bersinergi bersama Remaja Masjid atau BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, untuk merangkul dan mengajak pemuda melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, terutama anak-anak muda usia SMP, SMA, dan SMK. Lalu bekerjasama dengan OISD SMA, datang juga buat ceramah-ceramah agama, ya kan? Nah, halakoh buat dengan nama OISD, ajak ya ke masjid, ya, ajak sholat berjamaah ke masjid, boleh sholat subuh. Kedepannya, Saudara, Bupati Siak mendorong adanya masjid paripurna di setiap kecamatan yang memiliki sarana dan fasilitas umum lengkap dengan tujuan dipergunakan untuk kegiatan keagamaan yang bisa menampung banyak orang. Jadi ini insya Allah sekalian, ya kami mensupport, mendorong ujung subuh, macam mana caranya? Ada remaja masjid, ini kalau ada pengundu, tempat pengundu, kalau ada itu dana untuk remaja masjid atau untuk pemuda, ya kan? Minimal belikanlah baju untuk remaja masjid di desanya. Pengukuhan pengurus pejuang subuh Kecamatan Sungai Mandau ini juga dihadiri Wakil Bupati Siak terpilih Husni Merza, Camat Sungai Mandau, Ketua LAMR Kecamatan Sungai Mandau, KUA, penghulu, alim ulama, serta tokoh masyarakat Kecamatan Sungai Mandau. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Rasidah Alfedri beserta pengurus kembali kunjungi warga kurang mampu di Kecamatan Siak. Melalui program Dekranasda Jumat Berbagi, Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Nyonya Hajah Rasidah Alfedri mengunjungi 4 rumah yang berada di sekitar kota Siak Sri Indrapura. Rumah pertama yang dikunjungi adalah keluarga Ibu Eva dan Usman Effendi, warga Kampung Dalam Kecamatan Siak yang berprofesi sebagai penjual santan di Pasar Belantik Raya. Setelah menyerahkan bantuan sembako dan uang kepada keluarga Ibu Eva, rombongan Dekranasda Kabupaten Siak melanjutkan kunjungan di rumah Ibu Armen Sianturi yang bekerja serabutan. Ibu Armen Sianturi sendiri sudah 15 tahun tinggal di Siak dan memiliki 8 orang putra dan putri. Kunjungan berikutnya di rumah keluarga Pak Gireng dan Ibu Sarfiah yang memiliki 2 orang anak dan sudah 3 tahun tinggal di sebuah pondok di Balekayang 2. Kehadiran Ketua Dekranasda dan rombongan pun disambut hangat oleh keluarga Pak Gireng, sembari menceritakan kondisi hidupnya yang serba kekurangan. Ketua Dekranasda Kabupaten Siak pun berharap bahwa bantuan yang diberikan dapat meringankan warga yang kurang mampu dan menjadi motivasi untuk tetap berusaha. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan informasi kabar Siak selanjutnya usai jeda berikut. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping, coklat, gula, dan meses.
I love donat 1001. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Mampu. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang kita bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku ngentemu tuh nih. Pak Amin dari mana aku pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih aku pasal nih. Aduh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Saudara Asisten 1 Setda Siak Budi Yuwono buka kegiatan BIMTEK Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Siak melalui Zoom Meeting. Bimbingan teknis konveksi hak anak dan sekolah ramah anak bagi guru serta tenaga kependidikan diselenggarakan di Kabupaten Siak melalui Zoom Meeting dan dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Budi Yuwono. Dalam arahannya, Asisten 1 Budi Yuwono mengungkapkan perlindungan merupakan hak asasi anak yang harus diberikan kepada seluruh anak tanpa diskriminasi. Karena anak rawan terjadinya eksploitasi, pelecehan dan kekerasan sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret dalam menangani kasus tersebut. Perlindungan merupakan hak asasi anak yang harus diberikan kepada semua anak tanpa diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak, berbagai komitmen internasional seperti Konvensi Hak Anak, perwujudan dunia yang layak bagi anak, serta sasaran pembangunan berkelanjutan telah mengamanatkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Sementara itu, saudara, guna menunjang hak anak, pemerintah daerah Kabupaten Siak berupaya dengan membentuk sekolah ramah anak yang telah dilakukan di berbagai sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat SLTA. Hal inilah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Lukman, MPD. Kita berupaya memberikan fasilitasi dalam bentuk pendanaan, kemudian pelaksanaan program ataupun kegiatan dan pemberian bantuan sarana prasarana yang meliputi penyediaan guru inklusi dan ruang belajar inklusi. Tim Liputan mengabarkan.
Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman hadiri wisuda pertama tahfiz Pondok Pesantren Al-Hubu Kabupaten Siak dan juga sekaligus kunjungan istimewa hafiz Quran dari Jakarta yakni Ahmad dan Kamil. Wisuda pertama santri tahfiz perguruan Al-Hubu ini berlangsung di Masjid Islamic Center Sultan Syarif Hasim Siak dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Kesral Provinsi Riau Haji Zulkifli Syukur dan Buya Ike Mutakin bersama Hafiz Cilik Ahmad dan Kamil dari Yogyakarta serta pimpinan Pondok Pesantren Al-Hubu Siak. Sebanyak 14 santri mengikuti wisuda pertama ini. Dalam sambutannya, pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hubu Siak, Ustadz Haji Hidayat mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Al-Hubu mengedepankan kasih sayang dalam mendidik santri agar semakin dekat dengan Al-Quran. Al-Hubu itu artinya kasih sayang. Insya Allah kami di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hubu mengedepankan kasih dan sayang untuk menjadi anak-anak kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara Sekda Siak dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan wisuda pertama santri Al-Hubu Siak sehingga menjadi langkah awal mewujudkan komitmen bersama pemerintah untuk mengembangkan hafiz Quran di Kabupaten Siak. Seraya berpesan agar santri mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan ilmu yang telah didapat di pondok pesantren. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan selamat kepada anak-anak kami dari Al-Hubu yang pada hari ini kita laksanakan semacam pengukuhan wisuda tahap pertama. Ini adalah salah satu langkah awal kita menunjukkan bahwa komitmen kita untuk mengembangkan tahfiz Al-Quran dan hafizah yang ada di kabupaten kita ini, dan ini merupakan salah satu langkah awal menunjukkan bahwa apa yang menjadi program daripada visi dan misi dari kabupaten kita satu persatu sudah mulai menampakkan hasilnya. Pada wisuda pertama santri tahfiz perguruan Al-Hubu ini juga diserahkan sertifikat oleh Ustadz Mukhtar selaku penguji tahfiz kepada santri, motivasi penghafal Al-Quran oleh Buya Ike Mutakin dan Dr. Said Abdullah dari Universitas Kairo Mesir. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pemerintah Provinsi Riau memberi peluang dan bantuan beasiswa kepada hafiz Quran untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan Kabiro Kesra pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesra Provinsi Riau Haji Zulkifli Syukur yang mewakili Gubernur Riau pada wisuda pertama santri perguruan Al-Hubu Siak di Masjid Islamic Center Siak. Menurutnya, apa yang telah dilakukan di Kabupaten Siak ini juga dilakukan di tingkat Provinsi Riau. Dan pada tahun ini, pemerintah Provinsi Riau kembali menganggarkan program beasiswa untuk 75 orang hafiz Quran, sehingga akan lahir generasi Qurani yang mampu menjadi pengusaha sesuai dengan syariat agama Islam. Tahun ini kita anggarkan lagi untuk 75 orang anak-anak Riau yang akan kita sekolahkan di kampus Al-Quran yang ada di Tasdiah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah di samping anak-anak ini hafal Al-Quran, dia juga menjadi seorang entrepreneur, pengusaha yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi ketika anak-anak itu nanti besar, dia hafal Al-Quran, dia juga berusaha sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, hafiz dan hafizoh asal Kabupaten Siak juga telah banyak meraih prestasi, terutama di ajang Musabaqah Tilawatil Quran. Haji Zulkifli menambahkan bahwa program hafiz Quran juga diharapkan ada di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Bupati Siak Alfedri ucapkan tahniah kepada anggota DPRD Kabupaten Siak yang baru dilantik Insinyur Marihot Lumban Tobing dan berharap ke depan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Asmi SE, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri mengucapkan selamat dan tahniah atas pelantikan anggota DPRD Kabupaten Siak, Insinyur Marihot Lumban Tobing untuk sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Bupati Siak Alfedri juga mengharapkan ke depan anggota dewan yang baru dilantik dapat bekerja dengan sebaiknya, mengingat jabatan sebagai amanah yang diberikan oleh rakyat untuk selayaknya diemban dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat yang suara dan aspirasinya diwakilkan oleh anggota DPRD. Bupati mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya untuk almarhum Suryono yang telah mengabdi kepada masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Siak. Saudara Insinyur Marihot Lumban Tobing atas dilantiknya saudara sebagai anggota DPRD Kabupaten Siak, pergantian antar waktu dari Partai Nasional Demokrat, dengan harapan semoga saudara dapat bekerja sebaik-baiknya. Dan kepada saudara kita Suryono almarhum, anggota DPRD yang diganti, yang telah berpulang ke rahmatullah, mendahului kita semua, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan pengabdian yang diberikan selama menjadi mitra pemerintah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri hadiri pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Siak pengganti antar waktu dari Suryono kepada Insinyur Marihot Lumban Tobing untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Bertempat di ruang rapat Gedung Pengelima Jimbam Kantor DPRD Kabupaten Siak, digelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Asmi SE. Rapat yang dihadiri oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri dan Forkopimda Kabupaten Siak ini beragendakan tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Siak atas nama almarhum Suryono dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Siak atas nama Insinyur Marihot Lumban Tobing, sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak atas nama Suryono dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak atas nama Insinyur Marihot Lumban Tobing, masa jabatan 2019-2024. Pengangkatan ini berdasarkan atas SK Gubernur Riau nomor KPTS 279-3 Romawi-2021 yang dibacakan oleh Sekwan Kabupaten Siak Amrul. Peresmian pengangkatan Insinyur Marihot Lumban Tobing sebagai anggota DPRD Kabupaten Siak ini ditandai dengan pembacaan sumpah dan juga penandatanganan berita acara pengangkatan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Asmi SE. Tim Liputan mengabarkan. Nantikan informasi kabar Siak selanjutnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Aku kan tak mau nih. Pak Aren dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit je. Perut je kaki di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ada tuh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Donat 1001.
Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Warung wanita kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Mampang. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Saudara Bupati Siak Alfedri yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaludin melantik dan mengambil sumpah jabatan 43 orang pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Pelantikan pejabat fungsional tersebut dilaksanakan di Ruang Raja Indra Pahlawan pada Senin siang dan berlangsung dengan hikmat. Disaksikan beberapa pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Serta akan menjalankan. Kepada bangsa dan negara.
Jabatan fungsional yang dilantik adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa pada Setda Kabupaten Siak, Jabatan Fungsional PPUP pada Inspektorat Kabupaten Siak, dan Jabatan Fungsional Penera pada Dinas Perdagangan dan Industrial Kabupaten Siak, serta 7 jabatan fungsional lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Jamaluddin MSI mengatakan, jabatan fungsional diisi oleh pejabat profesional yang tidak tergantung dengan staf. Selain itu, SK pejabat fungsional tersebut sebelumnya juga telah dikeluarkan oleh Bupati Siak. Namun karena kesibukan dan berbagai kegiatan, dengan pertimbangan sehingga hari ini baru bisa dikukuhkan. Bahwa pejabat fungsional yang memang sudah lama di SK-kan oleh pejabat yang berwenang, mulai dari Pak Herman dari rumah sakit, kemudian ada juga beberapa pejabat fungsional lainnya yang memang sudah lama di SK-kan oleh Bapak Bupati. Namun karena kesibukan dan berbagai kegiatan dengan pertimbangan, sehingga baru hari ini bisa kita kukuhkan. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri kukuhkan pengurus DPC Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan se-Kabupaten Siak periode 2020-2021. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Maharatu, Kabupaten Siak. Bertempat di Gedung Maharatu Siak, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri mengukuhkan DPC Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat kecamatan se-Kabupaten Siak periode 2020-2025. Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Arman MPD selaku Ketua DPC Akpai Kabupaten Siak mengatakan, pengukuhan DPC ini hanya diwakilkan oleh Ketua Kecamatan yang dilantik saja, tanpa pengurus inti lainnya, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Memberikan usulan saran kepada kawan-kawan DPC untuk melaksanakan pelantikan satu sekaligus di Kabupaten Siak. Selanjutnya dalam sambutannya Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri mengatakan, Akpai sebagai wadah berkumpulnya guru agama Islam dalam memajukan pendidikan agama Islam. Perannya pun sangat penting dalam upaya memberikan bekal ilmu agama kepada anak didik yang kelak akan menyelamatkan kehidupan generasi bangsa, baik dunia maupun di akhirat kelak. Dan pendidikan agama ini penting, kata Pak Guna, ya memang sangat penting, karena ini pendidikan yang membekali anak kita. Ya, dunia akhirat lah, skill, keterampilan, tapi juga akhlak dan moral, khususnya agama. Bupati Siak juga mengharapkan Akpai sebagai organisasi profesi tentunya menjadi mitra pemerintah daerah yang bersinergi dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Siak melalui peningkatan kualitas, profesionalitas, dan kapasitas guru agama Islam. Tim Liputan mengabarkan. Guru agama Islam perannya sangat penting di masyarakat. Untuk itu, guru agama Islam diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam memberikan suri tauladan yang baik kepada anak didik maupun masyarakat sekitar. Saudara, pada pengukuhan pengurus Akpai Kecamatan se-Kabupaten Siak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Haji Muharrem mengatakan, keberadaan guru agama Islam sangat penting dan dibutuhkan perannya di tengah-tengah masyarakat, karena guru agama Islam sebagai panutan umat. Untuk itu, saudara, hendaknya guru agama Islam harus selalu menggunakan bahasa agama yang menyucikan dalam menyampaikan kebenaran. Selain itu, guru anggota Akpai harus selalu menjadi motor penggerak dalam memberikan suri tauladan kepada anak didik dan juga masyarakat sekitarnya. Guru pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu Akpai ini merupakan wadah untuk menciptakan kebersamaan, program dan sama-sama yang harus dilaksanakan, yang akan dilaksanakan oleh para guru. Pengukuhan DPC Akpai ini turut dihadiri oleh Sekda Siak Arfan Usman, Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Azmi SE, Ketua MUI Kabupaten Siak, perwakilan dari Dinas P dan K serta pengurus PGRI Kabupaten Siak dan juga Camat Siak Tengku Indra Putra.
Pengukuhan ini ditutup dengan penanda tanganan MOU antara Bank Syariah Mandiri dengan Ketua DPC Akpai Kabupaten Siak serta penyerahan kartu tanda anggota Akpai Siak yang disaksikan langsung oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Dari Gedung Tunggu Maharotu Siak, tim liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri kukuhkan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Siak. Sebanyak 46 pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Siak secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri yang dilaksanakan di Balai Rung Datuk 4 Suku, Perumahan Komplek Abdi Praja, Kabupaten Siak. Kami Bupati Siak dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Siak masa bakti 2021-2026. Adapun Ketua Umum LPTQ Kabupaten Siak periode 2021-2025 yang telah dikukuhkan adalah Husni Merza yang merupakan Wakil Bupati Siak terpilih dan Ketua Harian LPTQ Haji Muharram, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Husni Merza mengungkapkan amanah yang diberikan merupakan langkah awal dalam mengemban LPTQ. Apalagi tantangan ke depan ajang musabaqah tilawatil Quran dihadapkan pada masa pandemi COVID-19. Ke depan kalau memang pandemi corona tak bisa juga kita batasi atau tidak bisa tertanggulangi dengan baik, tidak untuk kemungkinan. Nah ini tentu tantangan baik para dalam kita melatih mereka, mental mereka untuk bisa mengaji secara daring atau bertanding secara daring, dan juga para hakimnya juga harus berlatih. Karena bagaimanapun daring dengan live secara langsung itu ada keterbatasan-keterbatasan. Tim Liputan mengabarkan. Pada pengukuhan pengurus LPTQ Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri yakin terhadap kinerja dari kepengurusan LPTQ yang baru dalam memberikan pembinaan-pembinaan di bidang tilawah Al-Quran. Usai pengukuhan pengurus LPTQ Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri mengucapkan tahniah atas terpilihnya Wakil Bupati Siak terpilih Husni Mirza sebagai Ketua Umum LPTQ Kabupaten Siak. Bupati yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Husni Mirza serta kepengurusan LPTQ dapat mengemban amanah dan menjalankan tugasnya dalam pengembangan tilawah bidang Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan-pembinaan. Pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat dan tahniah kepada Bapak Ibu yang baru saja dikukuhkan sebagai pengurus LPTQ Kabupaten Siak. Tak banyak lagi yang kami sampaikan, ya kami yakin insya Allah ya Bapak Ibu semuanya kita berkomitmen. Bagaimana tentu menjalankan amanah itu dengan baik, kemudian untuk menjalankan berbagai pembinaan bagi koridor-koridor kita, bagaimana juga LPTQ ini ya mendorong, mengajak, ya mensyiarkan kepada umat untuk lebih meningkatkan kita di membaca Al-Quran dan bagaimana menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih penting. Bupati juga menekankan bahwa tolak ukur capaian keberhasilan LPTQ dilihat dari prestasi saat mengikuti MTQ Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gubernur Riau Samsuar pimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau. Apel kesiapan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau ini berlangsung di halaman kantor Gubernur dan dipimpin Gubernur Riau Haji Syamsuar serta dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengingatkan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, instansi terkait, dunia usaha, dan seluruh pihak dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Termasuk dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB, KLHK, BPPT, dan lainnya. Apel ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan satuan tugas untuk terus meningkatkan antisipasi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Terlebih dengan penetapan status siaga bencana karhutla di wilayah Provinsi Riau sejak 15 Februari sampai 31 Oktober. Dengan telah ditetapkannya status siaga darurat ini, maka diharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota, instansi terkait, dunia usaha, dan seluruh pihak dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Gubernur Riau menyatakan bahwa total luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau hingga pertengahan Maret mencapai 657 hektar. Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana karhutla ditandai dengan pemasangan tanda petugas terhadap 3 perwakilan dari TNI, Kepolisian, dan BPBD Riau oleh Gubernur Riau. Apel kesiapan penanggulangan bencana karhutla di wilayah Provinsi Riau ini diikuti anggota TNI, Polri, dan Manggala Agni. Tim Liputan mengabarkan. 7 kabupaten di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Namun saat ini berkat kerja keras semua pihak, kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi secara bersama. Hal ini disampaikan Gubernur Riau Samsuat. Saat ini kami telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 pada 15 Februari 2021 yang lalu. Dan juga beberapa kabupaten kota yaitu Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Siak telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sampai dengan 12 Maret 2021 sudah mencapai seluas 657,71 hektar dengan jumlah hotspot sebanyak 215 titik. Dengan kejadian itu, 7 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Alhamdulillah saat ini berkat kerja keras seluruh pihak, baik pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, masyarakat peduli api, MPA, dan dunia usaha, kejadian kebakaran hutan dan lahan masih dapat dikendalikan dan diatasi secara bersama. Saudara, nantikan informasi kabar siang selanjutnya usai jeda berikut. Wanita kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Aku ngentang dulu nih. Pak Amin dari mana apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung
Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit je perut je kaki je lambung. Ibu nih apa pasal nih? Aduh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Saudara, setelah berdiri sejak tahun 2006, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak memiliki gedung baru yang terletak di Jalan Sultan Syarif Ali, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Diawali dengan penyerahan surat hibah tanah oleh pemerintah Kabupaten Siak kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Basnas Kabupaten Siak yang baru, didampingi Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD dan Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Azmi. Ketua Basnas Kabupaten Siak Haji Abdul Rasyid dalam sambutannya menjelaskan awal mula berdirinya Basnas Kabupaten Siak yang sebelumnya berkantor di sebelah MTS Negeri di Jalan Sultan Syarif Kasim hingga saat ini. Periode 2008 sampai 2011. 2009 alhamdulillah ketika MTS mendapatkan gedung baru, maka ruang kelas MTS itu yang sekarang ini menjadi kantor Basnas atau dijadikan sebagai kantornya Basnas. Ya, sebelah kantor, sebelah itu ada ruang istirahat. Jadi yang pertama satu ruang kelas saja, kemudian berkembang menjadi 2 ruang kelas. Jadi dipakailah.
Ketua Basnas juga mengatakan bahwa pembangunan kantor Basnas ini merupakan swadaya dari dana amil yang telah dikeluarkan dari zakat senilai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan mengabarkan. Dengan dibangunnya gedung baru Basnas Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri berharap nantinya mampu meningkatkan pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menyebutkan bahwa pembangunan kantor Basnas Kabupaten Siak ini sudah lama direncanakan. Dengan dimulainya pembangunan kantor Basnas yang juga merupakan pembangunan kantor pertama di Provinsi Riau ini, diharapkan bisa menjadi wadah bagi seluruh jajaran Basnas, beserta Muzaki dan Mustahik untuk termotivasi dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Tentunya Basnas Kabupaten Siak sudah akan membangun kantor ini, sudah lama diniatkan. Tadi dikatakan kalau di Riau ini yang pertama yang membangun seperti ini 2 lantai. Nah, mudah-mudahan dengan gedung kantor yang representatif ini nanti akan menjadi tempat ataupun wadah bagi Komisioner Basnas dan seluruh jajaran, para muzaki dan mustahik untuk berhimpun, bersilaturahim, sehingga ini akan memberikan motivasi bagi amil ataupun Komisioner Basnas untuk lebih meningkatkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya dengan baik dan melakukan pemberdayaan yang lebih baik di masa yang datang. Bupati Siak juga mengucapkan tahniah kepada Basnas Kabupaten Siak atas prestasi yang telah diraih. Selain menjadi pengumpul zakat terbesar di Provinsi Riau, Basnas Kabupaten Siak juga telah meraih penghargaan atas laporan keuangan dan transparansi terbaik se-Indonesia. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri hadiri pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Siak yang diketuai Wiwi Wirdaningsih, yakni wartawan harian Riau Pos periode 2021-2024. Setelah melalui tahap pemilihan dalam Konferkap PWI Kabupaten Siak, Wiwik Wirdaningsih wartawan harian Riau Pos terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Siak periode 2021-2024 dan dilantik bersama pengurus PWI Kabupaten Siak oleh Ketua PWI Provinsi Riau, Zulmansyah Sakedang, yang berlangsung di Balairung Datu 4 Suku Perumahan Komplek Abdi Praja. Pada pelantikan ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Siak Alfedri, serta dihadiri langsung oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Wakil Bupati Siak terpilih Husni Merza. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh PWI Pusat tentang pengukuhan susunan pengurus PWI Kabupaten Siak, masa bakti 2021-2024. Guna kelancaran tugas organisasi dan profesi kewartawanan dalam wilayah kerja PWI Kabupaten Siak Provinsi Riau. Ketua PWI Provinsi Riau Zulmansyah Sakedang usai melantik ketua dan pengurus PWI Kabupaten Siak mengatakan, ini merupakan pelantikan ketua PWI Kabupaten Siak untuk pertama kalinya dalam sejarah di Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan ketua pengurus PWI-nya merupakan seorang wartawati. Pelantikan PWI Kabupaten Siak periode 2021-2024 ini pertama kali dalam sejarah di Provinsi Riau pengurus PWI Kabupaten dipimpin oleh seorang wartawati. Tim Liputan mengabarkan. Usai dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Siak, Wiwi Wirdaningsih menyebutkan peran jurnalistik banyak mengalami perubahan di masa pandemi COVID-19. Usai dilantik menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Siak, Wiwik Wirdaningsih dalam sambutannya mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini peran jurnalis banyak mengalami perubahan, khususnya ekonomi sosial, karena jurnalis merupakan salah satu yang berperan besar dalam membentuk opini publik masyarakat. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19, peran jurnalis dapat memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek, khususnya di lingkungan sosial.
Sementara itu, Bupati Siak dalam sambutannya mengucapkan tahniah atas penetapan Ketua PWI Kabupaten Siak yang baru saja dilantik. Dengan pelantikan ini diharapkan pengurus PWI bisa menjalankan tugas dan profesi sebagai wartawan yang terhimpun dalam PWI untuk memajukan dunia jurnalistik secara baik di masa yang akan datang, sehingga bisa menjadi organisasi yang independen, profesional, dan bermartabat. Karena tanpa pers, demokrasi tidak dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, mudah-mudahan pengurus PWI yang saya bukan dibimbing, diberkahi, dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik. Kami yakin kawan-kawan akan bisa menjalankan tugas profesi sebagai wartawan yang berhimpun dalam PWI untuk tentu bagaimana memajukan pers, memajukan dunia jurnalistik secara lebih baik di masa akan datang. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.